Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi teori akuntansi, yaitu kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Di sini ada anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ira Rama Maulia dengan NIM 009, kemudian saya sendiri Yesya Elvana dengan NIM 018, lalu Inga Dwi Mulia A dengan NIM 068, dan ada Adela Marwa Frisanti dengan NIM 074. Baik, saya Inga Dwi Mulia Priando, NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan klasifikasi dan konflik kepentingan. Nah, untuk perumusan tujuan akuntansi itu tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Untuk lebih spesifiknya lagi, laporan keuangan dihasilkan oleh interaksi dari 3 kelompok utama. Yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah pengguna, dan yang terakhir adalah profesi akuntansi. Terkait dengan perusahaan yang merupakan kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi, aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa atau non-operasionalnya yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Keberadaan dan perilaku mereka menimbulkan hasil keuangan yang sebagian dapat diukur oleh proses akuntansi. Nah, perusahaan-perusahaan juga adalah penyedia informasi akuntansi. Kelompok berikutnya yaitu pengguna atau user. Nah, pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna tentunya. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Untuk kelompok terakhir yaitu profesi akuntansi, itu dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, para akuntan yang terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan laporan keuangan. Menurut PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan modal. Lalu informasi mengenai perubahan dalam aktiva neto dan membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian informasi aktivitas pembiayaan dan investasi informasi mengenai laporan kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Kemudian menurut standar akuntansi keuangan atau SAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian, menurut A Statement of Basic Accounting Theory, merumuskan 4 tujuan akuntansi sebagai berikut. Membutuhkan keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Kemudian memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan. Kemudian membantu fungsi dan pengawasan sosial. Kemudian menurut APB Statement nomor 4 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement Business Enterprises, yang mana laporan ini bersifat deskriptif dan laporan ini banyak mengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Di sini ada 3 tujuan, yang pertama tujuan khusus, kedua tujuan umum, dan terakhir itu tujuan kualitatif. Yang pertama yaitu tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.
Kemudian tujuan umum, yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Kemudian menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta, dan kewajiban menggunakan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan kualitatif, yang mana adalah relevance, understandability, variability, neutrality, timeliness, comparability, dan completeness. Kemudian yang terakhir menurut laporan Troubled Committee, yang mana AISPE membentuk Trouble pada bulan April tahun 1971 dengan tujuan untuk memformulasi ulang struktur teori akuntansi, yang mana memiliki tujuan utama laporan keuangan sebagai berikut: memberikan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. Komite yang dipimpin Troubled ini beranggotakan 9 orang yang berasal dari akademis dan praktisi. Mereka ditugaskan untuk merumuskan tujuan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan komite ini ingin menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, siapa yang memerlukan laporan keuangan. Kedua, informasi apa yang mereka perlukan. Tiga, berapa banyak informasi yang dibutuhkan. Dan terakhir, kerangka apa yang dibutuhkan. Baik, perkenalkan, nama saya Ira Rahmah Maulia. Di sini saya akan menjelaskan hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual bermanfaat sebagai yang pertama, memandu FASB dalam membuat standar akuntansi. Yang kedua, menjadi kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akuntansi yang tidak memiliki standar resmi yang spesifik. Yang ketiga, menentukan batasan pertimbangan dalam membuat laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan komparabilitas dengan menurunkan jumlah metode akuntansi alternatif yang tersedia. Pandangan mengenai laba atau penghasilan. Pandangan aktiva atau kewajiban berpendapat bahwa pendapatan dan beban hanya berasal dari perubahan dalam aktiva dan kewajiban. Yang kedua, pandangan pendapatan atau beban berpendapat bahwa adanya pendapatan dan beban dihasilkan oleh adanya kebutuhan akan penandingan yang tepat. Yang ketiga, pandangan non-artikulasi didasarkan atas adanya kepercayaan bahwa artikulasi akan diikuti oleh redundasi, karena seluruh peristiwa yang dilaporkan di laporan laba rugi juga dilaporkan di neraca, meskipun berasal dari sudut pandang yang berbeda. Terdapat dua konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, konsep modal keuangan. Yang kedua, konsep modal fisik. Konsep tersebut menggunakan pengukuran dalam satuan uang atau satuan daya beli umum yang sama. Kemudian yang kedua, metode biaya historis saat ini, yang berasal dari nilai jual saat ini, nilai jual yang diharapkan, dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Laporan-laporan lain. Yang pertama, laporan perusahaan. Laporan perusahaan merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Setelah mendokumentasikan keterbatasan dari praktik-praktik pelaporan yang ada saat ini, maka diusulkan bahwa perlu adanya laporan-laporan tambahan sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan nilai tambah,
kemudian laporan ketenaga kerjaan, kemudian laporan pertukaran uang dengan pemerintah, laporan transaksi dalam mata uang asing, kemudian laporan prospek-prospek di masa depan, kemudian laporan tujuan perusahaan. Laporan STEM. Pendekatan yang diusulkan oleh laporan STEM ini bersifat evolusioner. Hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan, pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan kriteria untuk penilai mutu, standar, dan akuntabilitas korporat sebagai kemungkinan komponen bagi kerangka konseptual. Permasalahan konseptual dalam penetapan standar. Beberapa permasalahan konseptual STEM yang rumit dan harus dihadapi oleh para akuntan dalam perumusan standar akuntan adalah sebagai berikut. 1. Masalah alokasi. Yang kedua, masalah laba. Yang ketiga, fokus pelaporan. Yang keempat, konsep pemeliharaan modal. Yang kelima, dasar valuasi. Yang keenam, kenyataan ekonomi. Baik, selanjutnya saya Ingga akan menjelaskan materi terkait taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taksonomi memiliki arti klasifikasi bidang ilmu atau kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Nah, dari sini taksonomi umum mengenai karakteristik normatif terdiri atas 3 kategori. Yang pertama yaitu karakteristik formasional. Karakteristik ini berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Karakteristik berikutnya yaitu karakteristik operasional. Ini berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Dan yang terakhir yaitu karakteristik informasional, yang mana berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.